Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin ulama'unal a'izza, kepada para alim ulama yang saya muliakan, kepada Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Gresik, beliau Bapak Pamuji, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu, guru, karyawan-karyawati Madrasah Sanawiyah Negeri Gresik yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada seluruh anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri Gresik yang mudah-mudahan senantiasa diberi hidayah, diberi pertolongan oleh Allah, dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Karena sampai saat ini kita semuanya masih diberi limpahan rahmat yang tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih yaitu nikmat kita masih diberi bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Sebab tidak semua orang bisa bertemu dengan Ramadan. Ada yang kurang 1 tahun sudah diambil oleh Allah. Ada yang kurang 2 tahun diambil oleh Allah. Ada yang kurang 2 bulan. Ada yang kurang 1 minggu, bahkan ada yang sehari mau Ramadan sudah diambil oleh Allah. Tapi alhamdulillah kita semuanya masih diberi oleh Allah umur yang panjang bisa bertemu dengan Ramadan, dengan harapan mungkin kita diberi umur yang panjang oleh Allah ini adalah untuk memperbaiki kehidupan kita semuanya ini. Barangkali di hari-hari yang lalu banyak kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan, maka pada bulan suci Ramadan inilah kesempatan yang terbaik bagi kita untuk bertaqarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah, agar kita nantinya memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada anak-anakku sekalian dan juga pemirsa sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, pada kesempatan ini marilah kita membahas, terutama ini karena di bulan suci Ramadan kita memperbanyak beribadah kepada Allah. Salah satunya ibadah yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah adalah berzikir. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dalam ayat Al-Quran tadi dijelaskan, fadhkuruni, berzikirlah kepada aku, adzkurkum, maka aku akan mengingat kamu, kata Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berzikir kepada Allah.
Seandainya kita berzikir kepada Allah, kata Allah, adzkurkum, maka Allah akan mengingat kita. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lanjutnya ayat, waskuruli, kalau sudah saya kabulkan keinginanmu karena kamu berzikir meminta kepada aku, waskuruli, bersyukurlah kepada aku, wala takfurun, dan janganlah kamu kufur kepadaku. Bahkan ada hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, aksiru min qauli la ilaha illallah hatta yakulu majnun, yang artinya perbanyaklah berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah hatta yakulu majnun, sehingga kamu dikatakan sebagai orang gila. Ini menurut hadis Rasulullah. Menurut hadis ini kita diperintahkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah. Saking seringnya zikir, saking nemenin zikir, sampai orang-orang itu mengira kita itu orang gila. Nah ini kadang ini kejadian sungguhan. Orang yang sudah hatinya enak berzikir kepada Allah, sudah merasakan nikmat zikir kepada Allah, sampai kadang orang-orang itu oh zikir sampai kok begitu, zikir kok begitu, kadang seperti itu. Kadang ada yang mengejek koyo wong gendengai. Nah, wong Jawa ngarani zikir koyo ngono, koyo wong gendeng. Memang itu seperti itu. Kita diperintahkan oleh Rasulullah, aksiru min qauli la ilaha illallah hatta yakulu majnun. Perbanyaklah berzikir mengucapkan la ilaha illallah. Nah, merujuk hadis ini, maka benar tuntunan ulama-ulama salafun saleh, ulama-ulama thariqah, kadang mengadakan majelis-majelis zikir, tujuannya seperti itu. Termasuk juga yang digagas oleh Hadratus Syekh Ramayai Ahmad Asrari, mendirikan majelis zikir, di mana di situ kebanyakan orang-orang berzikir kepada Allah. Bahkan ada yang sampai saya melihat itu karena mereka itu merasa hina di hadapan Allah, sampai menangis, sampai seperti orang gila karena zikir kepada Allah. Nah, ini benar. Maka jangan disalahkan orang-orang seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya sekarang, apa sih zikir itu? Apakah la ilaha illallah itu zikir? Ya memang termasuk dari zikir. Tapi apa sebenarnya zikir itu? Yang dinamakan zikir itu tiada lain, tujuannya hanya satu. Menurut Hadratus Syekh, zikir adalah istihdharul qalbi fi azmatillahi subhanahu, yaitu menghadirkan, mendudukkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam mendudukkan hati itu, di dalam apa? Di dalam merasakan dan mengakui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam merasakan dan mengakui keagungan Allah itu keluar dari mana? Yaitu keluar dari merasa bodoh dirinya, merasa lemah dirinya, hina dirinya, tidak mempunyai kemampuan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang yang zikir kebanyakan itu, kalau mengikuti majelis-majelis zikir itu, yang sering ikut majelis zikir itu bukan karena dia merasa pintar, enggak, tapi merasa karena banyaknya dosanya kepada Allah, banyak maksiatnya, butuh ampunan kepada Allah. Maka mereka ketika berzikir kepada Allah sangat sungguh-sungguh. Tidak hanya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu lidahnya membaca zikir, tapi menghadirkan hatinya ini, merasa hina di hadapan Allah, merasa lemah, tidak mempunyai kemampuan apa-apa,
duduk saja belum berzikir sudah menangis. Saya ini menghadap kepada Allah membawa dosa yang begitu banyak, membawa kemaksiatan yang begitu banyak, tidak terasa matanya akan menetes, akan berzikir dengan sungguh-sungguh. Ini yang dinamakan zikir. Anak-anakku sekalian serta pemirsa sekalian yang saya hormati, kemudian apa sih manfaatnya orang yang berzikir itu? Menurut Hadratus Syekh Romo Yai Asrori, banyak orang yang zikir itu hanya ada 3. Yang pertama, sakhawatun nufus. Orang yang berzikir itu akan menghasilkan belas kasihan kepada siapa saja. Saknoan gak mentoloan nang uwong, sering ndongakno uwong, belas kasihan kepada siapapun. Melihat apapun, seumpamanya ketika berjalan, melihat ada orang yang berjualan wis tuwa-tuwa dadake nggawa kerupuk koyo ngono, ya Allah, kadang ndelek sampah wis tuwa-tuwa, ya Allah, mudah tersentuh hatinya, lemes atine, gampangan gak mentoloan, ya Allah, wongku wis tuwa koyo ngono, ndelek penguripan Jawa, ya Allah, sampeyan paringi rezeki sing kathah wongku, ya Allah, sampai koyo ngono, gak duwe anak ta wongku sampai koyo ngono, ya Allah, sampeyan rezeki sing kathah, ya Allah. Belas kasihan kepada siapa saja. Ini adalah buahnya zikir. Saknoan, gak mentoloan, dan mudah membantu, gampang nulung uang, gak adik repot. Kemudian yang kedua, wasalamatus sudur, selamat hatinya. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, maka orang tersebut akan diberi keselamatan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan memarahi orang, jangankan memusuhi orang, berburuk sangka kepada orang lain saja tidak punya. Duwe nyono elek nang uwong niku. Nek orang-orang yang sudah sering berzikir kepada Allah tidak akan mempunyai buruk sangka kepada orang. Itu adalah buah dari dia berzikir, sering berzikir kepada Allah. Gak gampang nyalahno uwong. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, husnul khuluqi ma'a kulli makhluk, berakhlak yang baik kepada siapa saja, kepada makhluknya Allah. Akhlak atau tata krama itu banyak macamnya. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada teman, ada akhlak kepada guru, ada akhlak kepada orang tua. Tata krama banyak sekali. Tata krama niku kathah. Tapi kuncinya akhlak itu ada satu, yaitu melihat orang lain lebih mulia daripada dirinya dan melihat dirinya lebih hina daripada orang lain. Nek nyawang wong liya, rumangsa wong liya iku luwih utama timbangane dekne. Nek nyawang awake iku luwih ina. Cik inone aku iki. Kalau melihat bertemu dengan orang yang lebih tua, bertemu dengan orang yang lebih tua, dia akan mengatakan dia lebih tua dari aku. Dan dia amalnya lebih banyak daripada aku. Sedangkan saya lebih muda. Mungkin dia lebih selamat daripada aku. Kalau melihat orang yang lebih muda, dia mengatakan ini orang ini masih muda, lebih tua saya, sehingga orang ini mungkin dosanya lebih sedikit daripada saya. Saya lebih tua, lebih banyak dosanya. Ini kuncinya akhlak adalah melihat orang lain itu adalah lebih mulia daripada dirinya dan memandang dirinya lebih hina daripada orang yang lain. Ini tiga ini adalah buah dari orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kepada anak-anakku sekalian, kepada pemirsa sekalian, mumpung ini di bulan suci Ramadan, marilah kita berbanyak zikir kepada Allah, bertakarrub,
kepada Allah, bertawajuh kepada Allah. Mungkin di malam hari kita sendirian merenung, mendudukkan hati kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari betapa banyaknya dosa kita yang kita lakukan selama 1 tahun yang lalu. Nah, kemudian kita berzikir, mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak berzikir, nantinya buah dari zikir itu akan ada pada diri kita. Terutama kalau ada majelis-majelis zikir, majelis-majelis untuk mengingat kepada Allah, majelis manakib dan lain sebagainya yang intinya untuk bertakarrub kepada Allah, marilah kita ikuti. Barangkali itu menjadikan sebab keridhaan Allah diberikan kepada kita dan kita memperoleh manfaat, diberikan buah dari zikir itu sendiri, yaitu 3 tadi. Yang pertama, sakhawatun nufus, akan timbul di hati kita belas kasihan kepada siapa saja. Kemudian yang kedua, wasalamatus sudur, selamatnya hati kita, tidak berburuk sangka kepada orang lain, ya, tidak memusuhi orang lain, tidak pernah memarahi orang lain. Dan yang terakhir, husnul khuluqi ma'a kulli makhluk, kita akan berakhlak dengan akhlak yang baik, yaitu kita akan merasa diri kita ini lebih hina, meskipun kita di pandangan orang lain kita itu baik. Nah, tapi kita merasa enggak, lebih hina, lebih baik orang itu daripada saya. Iya, orang itu melakukan itu karena bodoh, sedangkan saya orang alim kok masih begini. Mungkin dia selamat, mungkin dia nanti memperoleh rahmat dari Allah, sedangkan saya belum tentu. Nah, merasa dirinya lebih hina daripada orang lain. Loh, apapun bentuknya orang lain itu, sehingga kita nantinya memperoleh keselamatan, beroleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dan pemirsa yang saya hormati, mungkin sekian sekedar yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.